anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 7 subtema 4 pembelajaran 3 mengenai kebersamaan di tempat wisata. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui bentuk pecahan. Yang kedua, mengelompokkan teman yang suka dan tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Dan yang ketiga, menuliskan kata sapaan dalam dongeng. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga. Judulnya berkunjung ke kebun binatang. Lihatlah yang sedang dilakukan Dayu, Siti, Lani, Beni, Udin, dan Edo. Nah, Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka suka cita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian, rusa betina mendapat setengah bagian. Nah, setengah bagian yaitu dari 4 adalah 2. Dapat kita buat seperti ini ya. Setengah dari 4 adalah 2 masing-masing. Sekarang coba kalian gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya. Nah, setengah dari 6. Artinya masing-masing mendapatkan 3 buah wortel. Untuk soal yang selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Sepertiga dari 6 wortel, masing-masing mendapatkan berapa? Ajaklah orang tuamu berdiskusi ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping ini. Lihatlah. Nah, yang mana pasangan yang sesuai? Setengah? Iya, benar sekali, yaitu gambar nomor 3. Untuk 2 soal yang selanjutnya, silakan kalian diskusikanlah bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Ayo berlatih. Coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Misalnya nama teman yang pertama Dini, yang kedua Dina. Apakah mereka suka? Ternyata Dini suka. Dan ternyata Dina tidak suka berkunjung ke kebun binatang.
Selanjutnya, silakan kalian tuliskan nama teman kalian. Apakah mereka suka berkunjung ke kebun binatang atau tidak suka berkunjung ke kebun binatang? Lalu hasil pengelompokannya, misalnya siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang sebanyak 13 orang. Siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang, silakan kalian hitung sendiri ya, ada berapa orang. Lalu tulislah pada tempat yang telah tersedia. Kemudian diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan, seperti tabel di atas. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Nah, sekarang ayo membaca. Bacalah dongeng berikut. Tulislah minimal 5 kalimat dari dongeng di bawah yang memuat kata sapaan. Nah, judulnya Persahabatan Gajah dan Tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan. Kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah, penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus, bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian, hidungnya terasa geli dan gatal tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari, gajah pun mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya, bahkan tangkai bunga pun terseret keluar dari tangkainya melihat ancang-ancang gajah. Tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba, gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. Nah, kemudian ia berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak, bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu, kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. Lihat akibat perbuatanmu, bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak.
itu salahku," kata gajah mengakui kesalahannya. "Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku meminta ganti rugi," bentak tikus. Sebenarnya gajah yang sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual. Akibatnya malah kacau balau, tetapi ia menahan kemarahannya. "Apa benar yang dikatakan tikus?" tanya badak. "Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja," jawab gajah. "Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya badak. "Saya hanya bersin, Tuan." "Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur?" tanya badak tidak percaya. "Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus," jawab gajah sambil menunjukkan bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa ini?" tanya badak. "Itu adalah bunga tikus." Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Nah, sekarang ayo menulis. Tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kegiatan bersama orang tua, dengan bantuan orang tua, siswa menentukan pecahan dari sekumpulan benda. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.